Polda Sumut tembak mati 31 bandar narkoba. Libur panjang kasus positif COVID-19 di Batubara meningkat. Pemulihan ekonomi, padat karya tanam hutan mangrove di Asahan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa adalah Sumut Hari di Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, selama setahun menjalankan operasi pemberantasan narkoba, Polda Sumatera Utara berhasil menyita barang bukti 850 kg sabu-sabu. Selain itu 8.900 pengedar maupun kurir diamankan, 31 orang diantaranya ditembak mati karena berusaha melawan petugas. Angka kriminalitas terutama tindak pidana penyebaran narkotika di Sumatera Utara pada 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dalam setahun terakhir, setidaknya ada 6.863 kasus yang berhasil diungkapkan. Angka ini meningkat sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 850 kg sabu-sabu. Barang bukti tersebut belum termasuk narkotika jenis lain seperti ganja maupun pil ekstasi. Adapun tersangka yang diamankan mencapai 8.925 orang, baik bandar maupun kurir. Sedikitnya 31 orang diantaranya tewas ditembak polisi karena berusaha melawan petugas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin mengakui Sumatera Utara merupakan sentra terbesar peredaran narkoba. Daerah ini menjadi kawasan yang paling strategis dalam penyelundupan dan peredaran narkoba karena letak kondisi geografisnya yang memungkinkan sindikat narkoba masuk melalui jalur-jalur tikus baik melalui laut maupun jalur darat. Penindakan terhadap pelaku kriminal narkotika terus di jalanan itu kan tahun 2020 ini meningkat. Di satu sisi itu prestasi, tapi di sisi lain kalau kita lihat bahwa itu sebenarnya angka kriminalitas di Sumatera Utara sebenarnya masih tinggi. Nah, evaluasi dari pihak Polda Sumatera Utara dan kedepannya bagaimana? Ini sering kita disebut dengan dark number. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang tidak diketahui. Kalau kejahatan itu diketahui seperti narkoba, kenapa meningkat? Itu adalah salah satu indikasi bahwa petugas kepolisian aktif. Kalau kita beritakan tidak ada penindakan narkotika, itu juga sekaligus indikasi yang mengatakan bahwa anggota tidak melaksanakan tugas. Karena saya pastikan, termasuk saudara, tidak akan pernah melaporkan ke polisi, Pak saya narkoba Pak, pernah nggak? Jadi artinya harus polisi yang proaktif. Sormin mengklaim kinerja polisi dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba di Sumatera Utara sudah berjalan baik. Begitupun Sormin menyebut polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara. Dirinya berharap adanya dukungan dari masyarakat untuk bersama memberantas narkoba. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil meringkus kurir narkoba beserta barang bukti 14 kg daun ganja kering. Ganja tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta melalui jasa pengangkutan ekspedisi di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Inilah SG 26 tahun. Warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang merupakan kurir narkotika jenis ganja saat dikirim petugas kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Tersangka dibekuk setelah polisi mendapatkan informasi dari pemilik ekspedisi yang curiga melihat kondisi koper hitam yang akan dikirim ke Jakarta. Setelah diperiksa, ternyata tas koper berisikan 14 kemasan narkotika jenis daun ganja kering. Untuk menyergap tersangka, petugas kepolisian memerintahkan pihak ekspedisi menghubungi tersangka agar datang ke pengangkutan. Di saat tersangka tiba, petugas kepolisian langsung membekuk tersangka tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 1 buah tas koper warna hitam dan 14 kemasan seberat 14 kg ganja, serta 1 unit minibus. Saat dimintai keterangan, tersangka mengaku dirinya diberi upah 8 juta rupiah
namun baru diberi 3 juta rupiah dan sisanya akan diterima bila ganja tersebut sampai ke Jakarta. Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang AKP Ginanjar Fitriadi mengungkapkan 14 kg narkotika jenis ganja yang akan diselupkan ke Jakarta berasal dari Aceh. Tersangka telah 2 kali melakukan penyelundupan narkotika melalui pengiriman ekspedisi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa kita dari Polresta Deli Serdang mengungkap peredaran narkoba jenis ganja pada hari Rabu sekitaran pukul 09.30 di satu tempat ekspedisi di mana yang punya ekspedisi itu merasa curiga adanya kotak yang mencurigakan, lalu dilaporkan kepada anggota kepolisian. Lalu kita datang ke TKP, memancing tersangka untuk datang, dan pada saat datang ke TKP kita langsung melakukan penangkapan. Rencana barang ini akan dibawa atau dikirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta sudah ada yang jemput lagi. Seperti itu. Berapa jumlah totalnya, Pak? Jumlah total yang kita amankan 14 bungkus, yang satu bungkusnya berisi 1 kg ganja kering. Berasal dari Aceh. Pelaku Ya. inisialnya, Pak? Pelaku berinisial SG alias Polo, umur 28 tahun. Alamat Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Marawa. Pasal dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 2, sub pasal 11 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maksimal penjara 20 tahun penjara. Kemarin memang kita amankan 3 orang tersangka, tetapi sudah kita periksa dan melakukan gelar perkara. Yang duduk ataupun yang ditetapkan tersangka hanya 1 orang. Siap. Guna pengembangan lebih lanjut, kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolresta Deli Serdang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, pelayanan jasa transportasi laut di Pelabuhan Belawan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Tercatat adanya kenaikan pelayanan kapal asing hingga 3.500 kunjungan dibandingkan dengan tahun 2019 hanya 3.255 kapal. Kuala Tanjung dan dermaga di kawasan Belawan International Container Terminal Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Pelindo 1 merupakan pintu keluar masuk roda perekonomian di Sumatera Utara. PT Pelindo 1 cabang Belawan yang memiliki luas 292 hektar dan 3 tangki timbun CPO, terminal curah kering, serta gudang alat berat bongkar muat ini selalu disinggahi para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Sepanjang Januari hingga November 2020, realisasi kunjungan kapal luar negeri jika dihitung dalam satuan berat mencapai 8.759.634 gross tonnage. Sedangkan tahun 2019 tercatat 8.323.423 gross tonnage. Kapal berbendera asing yang berlabuh di Pelabuhan Belawan bertujuan untuk kegiatan ekspor impor. Manajer Umum Cabang Belawan mengatakan, kunjungan kapal berbendera luar negeri di Pelabuhan Belawan sebanyak 3.500 kapal ini sepanjang 1 tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.255 kunjungan kapal. Walaupun kunjungan kapal meningkat, namun untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang menjadi andalan Sumatera Utara pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 2%. Situasi pandemik ini, kunjungan kapal di Pelabuhan Belawan kita perlu syukuri juga bahwa itu tidak berpengaruh yang begitu signifikan. Buktinya bahwa di selama pandemik tahun 2020 ini, kunjungan kapal di Pelabuhan Belawan ini justru terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang sama di tahun 19. Bahwa di tahun sampai dengan realisasi November 2020, kunjungan kapal di Belawan itu berjumlah sebanyak 3.500 call kapal. Dengan jumlah GRT lebih kurang sekitar 34.076 GRT dari kapal tersebut. Nah, sementara di tahun yang sama 2019, justru kapal itu hanya 3.255 call dengan jumlah GRT lebih kurang sebanyak 28.000 GRT. Jadi artinya secara keseluruhan pengaruh terhadap pandemi ini di Pelabuhan Belawan khususnya tidak begitu terasa, sehingga roda perekonomian masih bisa berjalan dengan normal.
Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan menambah fasilitas peralatan pelabuhan sesuai standar internasional guna mendukung produktivitas dan pelayanan perusahaan untuk mengembangkan dunia usaha di masa pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara mengalami peningkatan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Warga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Meningkatnya kasus positif COVID-19 selama libur panjang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batubara Wahid Kusyairi saat rapat peninjauan penanganan COVID-19 yang digelar di Aula Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan 50 Batubara pada Selasa siang. Menurut Wahid, hingga 30 Desember 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara sebanyak 279 kasus. 30 diantaranya merupakan kasus aktif dan 21 kasus baru dalam sepekan terakhir. Wahid mengimbau agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19, terutama saat perayaan Tahun Baru yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Ini kita melakukan review tentang penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program-program kesehatan di Kabupaten Batubara ini. Pak, saat ini Pak, jumlah kasus COVID ini meningkat atau menurun Pak di tahun Natal dan Tahun Baru ini Pak? Seminggu ini trennya memang meningkat begitu. Jadi rata-rata ada penambahan kasus sekitar 2,5 lebih per hari. Itu jadi kita mengajak kepada puskesmas untuk siaga, jangan teledor dan melakukan penanganan yang baik dan benar. Adanya tingkat keramaian di Natal dan Tahun Baru ini Pak, gimana Pak? Kesiapannya sendiri Pak? Ya, kesiapannya kita sudah ada posko terpadu dengan pihak-pihak Forkopimda lainnya, sehingga nanti bisa dikoordinasikan dengan baik. Demikian juga puskesmas saya menginstruksikan tetap buka dalam masa libur ini. Untuk pelayanan kesehatan selama libur panjang, seluruh puskesmas akan tetap dibuka. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Simalungun, Sumatera Utara menetapkan 6 orang tersangka kasus penganiayaan seorang pemuda diduga maling hingga tewas di komplek perumahan Cendana PT Brixton. 2 pelaku masih di bawah umur yang merupakan anak pemilik rumah. Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara menetapkan 6 orang tersangka kasus penganiayaan terhadap Yovandri Aldiansa Purba, seorang pemuda yang kepergok sedang mencuri di salah satu rumah pimpinan perusahaan swasta PT Brixton pada Minggu dini hari lalu. Dari 6 tersangka, 2 diantaranya masih di bawah umur yaitu IM dan MR, anak dari pemilik rumah. Sedangkan tersangka dewasa masing-masing yaitu H pemilik rumah dan 3 orang sekuriti perusahaan HD, HS, dan SA. Ke-6 pelaku terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dengan tangan diborgol. Diduga pelaku menganiaya korban dengan menggunakan benda tumpul usai memergoki korban di rumah salah seorang manajer perusahaan PT Brixton. Selain menahan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti borgol, telanan kayu, kalung emas, pakaian, dan motor korban. Pada tanggal 27 Desember yang lalu, mungkin rekan-rekan saya yakin banyak yang bertanya kepada saya adanya temuan mayat di salah satu perumahan perusahaan PT Brixton. Kemudian kronologisnya adalah jadi sekitar pada hari Minggu tanggal 27 Desember kurang lebih pukul 2.00 ditemukan atau di teras dapur rumah daripada tersangka HS ya di perumahan staf Cendana PT Brixton Dolok Marangir.
Nagari Dolok Marangir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Ya, kami temukan ada mayat. Pada awalnya, jadi pemilik rumah ini atau HS pulang dari kegiatan di Medan. Kemudian pukul 02.00 melihat ada orang yang tidak dikenal berada di dalam rumahnya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seminggu setelah dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Parapat, Kabupaten Simalungun. Selain melihat potensi pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno bertemu langsung dengan komunitas kesenian dan pelaku UMKM se-Kabupaten Simalungun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno melakukan kunjungan pertamanya ke Parapat, Kabupaten Simalungun Rabu 30 Desember 2020. Didampingi Bupati Simalungun JR Saragi, turut meninjau progres pembangunan penataan infrastruktur di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipakan Bolon, Kabupaten Simalungun. Selain melihat indahnya Danau Toba, Menparekraf juga bertemu dan berdialog langsung dengan komunitas kesenian dan pelaku UMKM se-Kabupaten Simalungun serta pelaku usaha dari kabupaten kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Dengan juga Ibu Ria, kami berdialog dengan pelaku ekonomi kreatif dan wujud dari kepedulian kita adalah terus memberikan pelatihan, pendampingan, akses pemasaran, dan juga permodalan. Bagi kami, ekonomi kreatif ini menyumbang lebih dari 20 juta lapangan pekerjaan. Kita harus selamatkan di tengah pandemi dan kita juga tadi sudah melihat beberapa produk dari Kabupaten Dairi yang sudah siap go internasional. Jadi nanti ini menjadi langkah kita secara koordinatif provinsi maupun 2 kabupaten ini karena tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. 97% lapangan kerja UMKM yang ciptakan dan ekonomi kreatif ini memberikan begitu banyak kontribusinya. Mungkin ada yang tambahan Pak Jar? Sudah cukup. Pak Edi silakan. Meski masih pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis terhadap kebangkitan Indonesia di tahun 2021. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan padat karya penanaman hutan mangrove di Kabupaten Asahan dan Batubara, Sumatera Utara. Hal ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ratusan petani padat karya melakukan penanaman hutan mangrove di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kegiatan penanaman hutan mangrove yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat menyerap ratusan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Kami mengharapkan dengan adanya program penanaman mangrove ini, yang pertama adalah untuk mengembalikan kualitas lingkungan dalam hal untuk mengatasi degradasi lahan mangrove, menghutankan kembali lahan mangrove, dan juga yang terutama adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mangrove ini. Jadi apa harapannya Bapak kepada masyarakat yang dapat apa ini? Harapan kami dengan pulihnya hutan mangrove kita, maka masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi juga untuk kehidupan masyarakat selanjutnya. Kami sangat mengharapkan
program penanaman mangrove ini dilanjutkan dengan program pemeliharaan berikutnya. Yang tergabung kelompok tani hutan bangun setia. Keuntungannya sendiri Bang? Menambah nilai ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Mengantisipasi abrasi banjir akibat pasang surut air laut. Menumbuh kembang biakan biota laut, kepiting, ciput, dan lain-lain. Untuk mensejahterakan nelayan. Terima kasih kepada Bapak Pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo, dan Menteri LHK dan Bapak HL. Semoga BPDAS HL, semoga kegiatan ini berkesinambungan di tahun berikutnya. Kedepannya masyarakat dapat merasakan biota laut dan sumber hayati ikan, kerang, dan kepiting, juga meminimalisir dan mengantisipasi bencana alam dan abrasi. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, upaya mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menetapkan 3 titik lokasi yang steril dari kerumunan massa. Ketiga titik tersebut di kawasan Tugu Palputi, Jalan Malioboro, dan titik 0. Selain itu, destinasi wisata di Yogyakarta diimbau tutup lebih awal menjelang perayaan malam tahun baru. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melarang adanya kerumunan massa saat malam tahun baru. Pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi terjadinya kerumunan saat malam tahun baru seperti kawasan Tugu Palputi, kawasan titik 0 km, dan kawasan wisata Malioboro akan diperketat. Ketiga titik tersebut merupakan kawasan yang biasa dimanfaatkan warga untuk merayakan malam pergantian tahun dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja DIY pada Rabu 30 Desember menyebut kendaraan bermotor masih diperbolehkan melintas di kawasan Tugu Malioboro dan titik 0. Akan tetapi ketiga titik tersebut dipastikan tidak ada kerumunan massa untuk menggelar pesta pergantian tahun. Karena dikhawatirkan ketika misalnya ditutup, maka yang terjadi adalah jalan-jalan itu akan dipenuhi wisatawan atau masyarakat. Dan itulah yang memicu kerumunan. Tetapi kalau misalnya kendaraannya masuk, maka kerumunannya pasti akan terjadi di sirip-sirip atau misalnya yang ada di destinasinya, di kiri kanan jalan sepanjang rumah tol. Nah itu yang nanti akan kita bubarkan kalau misalnya terjadi kerumunan, kita bubarkan. Selain mengkondisikan kawasan Malioboro yang bebas dari kerumunan, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga akan melarang penjualan terompet dan kembang api menjelang pergantian tahun. Terompet dan kembang api dinilai memicu terbentuknya kerumunan di destinasi-destinasi wisata. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.